ini kameranya diem doang kan ya? Nah, kami melakukan ini untuk memahami tentang pengertian mekanisme perhitungan, perbedaan BB khusus dari segi dasar hukum, dan peran kedua pajak dalam peran kedua pajak BB. Kami minta langsung saja ke pengertian pajak. Oke, di sini saya kembali menjelaskan tentang pengertian PBB. Nah, pengertian PBB atau pajak bumi dan bangunan itu adalah pemilikan pemasaran atau pemanfaatan bumi, tanah, dan bangunan. Nah, dasar hukumnya itu Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1945, kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Nah, PBB bersifat objektif, yang artinya pajak dihitung berdasarkan karakteristik objek pajak, bukan siapa pemiliknya. Objek pajak adalah semua tanah bangunan memiliki nilai ekonomi. Nah, tarif dasar PBB adalah 0,5%. Dan rumus perhitungannya itu tarif dikali dengan NJOP, sementara itu NJKP itu nilai jual kena pajak ditetapkan sebesar 20% atau 40% dari NJOP. Nah, yang berikut mekanisme perhitungan PBB. Rumusnya PBB sama dengan tarif dikali NJOP atau nilai jual objek pajak dikurangi NJOP atau nilai jual objek pajak tarif dikenakan pajak. Untuk tarif PBB 2, tarif umumnya adalah 0,5%. Namun pemerintah daerah dapat menyesuaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, dalam administrasi PBB juga terdapat NOP atau nilai objek pajak yang merupakan identitas resmi setiap objek pajak dengan menggunakan proses pendataan atau hitungan BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Secara sederhananya, BPHTB adalah pungutan atau pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objek dan subjek BPHTB, objek perolehan hak atas tanah dan bangunan. Termasuk subjek orang pribadi atau badan yang memperoleh hak hingga BPP, NJOP berdasarkan hasil transaksi atau pelepasan jika lebih kecil dari NJOP maka memakai NJOP sebagai dasar. Hak yang dikenakan BPHTB, hak milik, HGU, HGD, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan pengelolaan. Tata cara pembayaran atau pertama dibayar sendiri oleh wajib pajak melalui SSB, surat setoran BPHTB. Pembayaran dilakukan di bank, pemerintah atau pos pembayar langsung. Jika SSB diperoleh dari KPP, PBB, PAT, notaris, kantor lelang, kantor pertahanan dan bank. Mekanisme perhitungan BPHTB, rumus perhitungannya BPHTB sama dengan 10% dikali NPOP sama dengan BOP TKP. Pengeluaran utama NPOP nilai perolehan objek pajak itu NPOP dan POP TKP nilai perolehan objek hasil pajak tidak benar. Tarif yang berlaku secara nasional adalah bisa 10% dari dasar NPOP TKP. Pajak lain dalam transaksi jual beli properti PPH final penjual minus 2,5% dari transaksi yang sama pada atas penjualan penjual dari jualan tanah bangunan. Yang kedua wajib dibayar lagi uang dari penjualan. Terus aku bakal jelasin tentang perbedaan PBB dari BPHTB. Dan yang pertama itu ada PBB. Yang pertama itu pajak tahunan atas bumi dan bangunan. Nah, PBB itu dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat atau region. Terus objeknya hanya sampai pada tanah pajak itu dilakukan karena objek objek dan nilai. Terus sedangkan BPHTB itu pajaknya atas perolehan hak tanah dan contohnya kayak jual waris hibah di bawah siaran rumah daerah rumah perusahaan. Terus dipungut oleh pemerintah atau kabupaten dibayar sekali hanya terjadi karena terus tarif umumnya itu sekitar 5% dikali NPOP atau nilai perolehan objek pajak dikurang NPOP TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, terus perbedaan utama PBB khusus dan BPHTB ada beberapa. Kita bahas mulai dari yang segi hukum. PBB khusus itu mulai dari Undang-Undang 12 tahun 1945 dan Undang-Undang 12 tahun 1994. Sedangkan BPHTB itu awalnya berdasarkan Undang-Undang 50 tahun 2000. Lalu di daerah sejak Undang-Undang 28 tahun 2009. Nah, kita lihat dari segi pemungutan, PBB khusus itu wewenangnya pemerintah pusat, sedangkan BPHTB wewenangnya pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Terus juga ada segi dari perbedaan objek pajak. PBB khusus itu fokusnya pada pemilikan tanah, bangunan, sektor strategis setiap tahun. Dan BPHTB itu fokusnya kayak transaksi atau perolehan hak, tapi bukan pemilikan sekali. Terus yang selanjutnya itu ada dari segi karakter pajak. Nah, kalau PBB khusus ini pajaknya pemilikan tahunan, sedangkan BPHTB pajaknya transaksi atau perolehan sekali bayar. Terus itu yang terakhir ada perbedaan tujuan fiskal. PBB khusus itu untuk penerimaan pusat dari sektor strategis, sedangkan BPHTB untuk pendapatan asli daerah atau PAD dan memperkuat kemampuan fiskal daerah. Selanjutnya peranan PBB dan BPHTB terhadap pembangunan daerah.
peranan PBB terhadap pembangunan daerah. PBB 2 maksudnya pajak bumi dan bangunan di perkotaan dan pedesaan berperan penting sebagai sumber PHD atau pendapatan asli daerah yang membiayai pembangunan daerah seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Maksud sekolah ini memberikan fasilitas stabil untuk membiayai pembangunan seperti jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang publik. Lalu penerimaan PBB memperkuat kemandirian fiskal daerah. Maksud memperkuat kemandirian fiskal yaitu meningkatkan kemandirian daerah, mengurangi ketergantungan pada dalam usaha sehingga daerah dapat memenuhinya kebutuhan sendiri. Lalu menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang melalui data penilaian tanah dan bangunan. Tadi kata NJOP atau nilai jual objek pajak membantu pemerintah menata tata ruang, zonasi, dan penggunaan lahan secara berkelanjutan agar pendapatan dari PBB digunakan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Selanjutnya ada ketertiban administrasi pertahanan melalui pendataan objek pajak yang lebih akurat. Melalui pendataan ini, objek pajak membuat informasi tanah dan bangunan lebih akurat untuk perencanaan daerah. Lalu yang kedua ada peranan BPHTB terhadap pembangunan daerah. BPHTB menjadi sumber PAD yang penting. Mengapa? Karena memberikan pendapatan besar dari jual beli tanah dan bangunan. Lalu pendapatannya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi semakin banyak transaksi, dana yang dipakai untuk pembangunan jalan, gedung, pelayanan, sarana publik. Lalu mendorong aktivitas ekonomi daerah. Jadi semakin banyak transaksi properti, semakin besar pergerakan ekonomi daerahnya. Meningkatkan tertib administrasi pertahanan. Maksudnya BPHTB meningkatkan akurasi data kepemilikan tanah dan bangunan. Lalu yang terakhir serta membantu peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maksud di sini peningkatan dan kesejahteraan bahwa pendapatan BPHTB mendukung peningkatan layanan publik di berbagai wilayah. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Objek pajak mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar pada pajak objektif. Sabar, Kami akan menjawab pertanyaan dari Amel. Bagaimana karakteristik objek pajak mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar pada pajak objektif? Karakteristik objek pajak menentukan besar kecilnya pajak karena penilaian didasarkan pada nilai atau kondisi objek tersebut. Semakin tinggi nilai objek pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar. PBB itu kan digunakan setiap tahun. Jika sebuah bangunan baru selesai dibangun di tengah tahun, jadi masih belum selesai, apakah PBB tetap digunakan penuh untuk tahun tersebut atau gimana? Yang pertama itu PBB itu berdasarkan kondisi objek pajak per 1 Januari. Dan selanjutnya itu adalah PBB ditambah pada objek pajak pada 1 Januari tahun berjalan. Jadi kalau bangunan selesai setelah 1 Januari itu biasanya baru dinaik pajak PBB. Karena di tahun itu setelah 1 Januari dia baru dialihkan. Jadi kalau belum jadi dia tetap bayar. Terus tapi berikutnya tahun itu tuh udah dikenain PBB karena pada 1 Januari dia baru bayar sendiri. Benar? Di tahun berikutnya berarti itu udah sendiri kan? Ya, ya. Tapi tetap ada kewajiban lapor. Kalau bangunan selesai di tengah tahun baru lapor, kita perlu akan berbeda. Lain data PBB ketahui itu yang data berikutnya. Karena data itu juga bagian ya. Misalkan terjadi konflik antara pemilik tanah, misalkan terjadi konflik antara pemilik tanah dan pemerintah mengenai kenaikan NJOP, bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan? Cara menyelesaikan konflik NJOP mungkin dari kemajuan keberatan misalnya ya, dan mungkin dari pemeriksaan ulang oleh pemerintah ataupun keputusan keberatan misalnya dia menerima sebagian gitu. Nah, mungkin perbandingan pengadilan pajak mungkin kita ada kurang puas dan yang itu dialog atau musyawarah dengan pemerintahnya. Bagaimana cara pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB? Cara pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pertama pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi, misalnya dia memberikan informasi tentang manfaat PBB bagi pembangunan daerah. Yang kedua adalah pemerintah melakukan mempermudah layanan pembayaran dengan menyediakan pembayaran online seperti wallet, bank atau marketplace. Yang ketiga pemerintah melakukan pengiriman SPPT tepat waktu. SPPT dikirim lebih awal agar wajib pajak punya waktu cukup untuk membayar. Lalu pemerintah memberikan insentif yaitu diskon atau penghapusan denda untuk PBB tertentu. Lalu penegakan sanksi, pemerintah mengirim surat teguran kepada yang menunggak. Ada validasi dan pemutahiran data. Pemerintah memastikan data NJOP, objek dan subjek akurat sehingga tidak menimbulkan sengketa. Lalu ada kerjasama antar instansi yaitu kolaborasi dengan kelurahan bersama. Menurut kelompok kalian, apakah tarif BPHTB saat ini tuh udah adil dan sesuai kondisi masyarakat ekonomi yang ada sekarang? Gimana gitu? Kelompok kami, tarif BPHTB sebesar 5% pada dasarnya cukup adil, namun masih perlu penyesuaian agar sesuai kondisi ekonomi saat ini. Kenaikan harga tanah, kemampuan ekonomi masyarakat yang beragam, dan tinggi biaya transaksi membuat sebagian warga merasa terbebani. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.